Saya Fendiaka, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tribhuwana Kalbar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perencanaan evaluasi program pembelajaran. Nah, perencanaan evaluasi program merupakan tahap penting dalam proses evaluasi yang berfungsi untuk memastikan kegiatan evaluasi berjalan secara sistematis, terarah, efektif, dan efisien. Agar program evaluasi berjalan dengan baik, harus dilakukan beberapa tahap. Nah, tahap yang pertama adalah analisis kebutuhan. Langkah pertama dalam perencanaan evaluasi program adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah proses ilmiah untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi yang diharapkan, menentukan prioritas kebutuhan, serta menetapkan tindakan yang perlu dilakukan. Menurut Anderson dalam Arikunto dan Jabar, analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sekaligus menentukan prioritas di antaranya. Sedangkan Briggs menjelaskan bahwa analisis kebutuhan adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan dan keadaan sekarang, serta menetapkan prioritas. Peranan analisis kebutuhan sangat penting karena menjadi dasar rasional dan ilmiah dalam melakukan perubahan pendidikan, bukan hanya berdasarkan asumsi pribadi. Ada dua teknik pelaksanaan analisis kebutuhan, yaitu analisis objektif, yakni berdasarkan data dan standar terukur seperti menentukan tujuan, indikator, dan membandingkan hasil dengan kriteria. Yang kedua, analisis subjektif, yaitu berdasarkan penilaian evaluator bersama pihak terkait untuk menentukan skala prioritas kebutuhan melalui musyawarah. Tahapan berikutnya adalah scheduling atau penjadwalan. Penjadwalan berarti mengatur waktu pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan evaluasi agar berjalan efektif dan efisien. Evaluator harus menentukan kapan setiap kegiatan dilakukan, urutan pelaksanaan, serta lamanya waktu yang diperlukan untuk setiap tahap. Dengan jadwal yang terencana, kegiatan evaluasi dapat selesai tepat waktu tanpa melebihi alokasi sumber daya, baik waktu maupun biaya. Tahap ketiga adalah penugasan dan monitoring. Tahap ini berfungsi untuk mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi. Penguasaan memastikan setiap anggota tim mengetahui perannya masing-masing, sedangkan monitoring bertujuan mengawasi agar seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana dan standar. Dalam evaluasi program, tenaga yang terlibat terdiri atas evaluator, yaitu tenaga inti yang bertanggung jawab penuh atas keseluruhan kegiatan evaluasi. Tenaga penunjang yaitu pihak yang membantu pelaksanaan sebagian kegiatan evaluasi. Jika evaluator terdiri dari tim, maka perlu ada pembagian tanggung jawab yang jelas, termasuk siapa ketua dan siapa anggota. Monitoring juga dilakukan dengan cara pengumpulan informasi mengenai waktu kerja, penyelesaian kegiatan, dan kendala yang dihadapi. Selanjutnya adalah budgeting atau pembiayaan, yaitu perencanaan dan pengelolaan dana untuk melaksanakan seluruh kegiatan evaluasi. Pembiayaan yang baik akan membantu evaluasi berjalan efektif dan efisien. Ada dua jenis biaya dalam evaluasi program, yaitu yang pertama ada biaya langsung, yaitu biaya yang digunakan langsung untuk kegiatan evaluasi seperti honor staf, alat tulis, sewa percetakan, transportasi, dan sebagainya. Yang kedua ada biaya tidak langsung, yaitu biaya yang mendukung kegiatan evaluasi. Biasanya dihitung dalam bentuk persentase dari total biaya langsung.
Dalam mengelola biaya, evaluator harus memperhatikan prinsip, efektivitas, dan efisiensi, serta memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia dengan baik. Tahap berikutnya adalah penyusunan proposal evaluasi program. Proposal merupakan dokumen perencanaan yang sistematis dan rasional yang menggambarkan semua kegiatan yang akan dilakukan selama evaluasi. Menurut Arik Ponto dan Jabar, ada 3 kemungkinan penyusunan proposal evaluasi, yaitu yang pertama evaluator internal, yaitu dari dalam lembaga yang dievaluasi. Kedua, evaluator eksternal, yaitu pihak luar atau konsultan. Bisa juga dilakukan kombinasi internal dan eksternal agar hasilnya lebih objektif dan komprehensif. Format proposal evaluasi biasanya terdiri dari 6 bagian utama, yaitu yang pertama judul kegiatan, di mana menjelaskan nama program dan model evaluasi yang digunakan. Yang kedua, rasional, alasan mengapa evaluasi perlu dilakukan, termasuk kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang ketiga, tujuan, menjelaskan apa yang ingin dicapai dari evaluasi, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Yang keempat, pertanyaan evaluasi, misalnya tentang dampak, implementasi, konteks, dan kebutuhan program. Yang kelima, metodologi yang menjelaskan sumber data, metode pengumpulan data, instrumen, dan teknik analisis. Yang keenam, prosedur kerja dan langkah-langkah kegiatan yang menjelaskan tahapan pelaksanaan evaluasi dan waktu yang dibutuhkan. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan evaluasi program pembelajaran adalah proses penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan evaluasi. Melalui analisis kebutuhan, penjadwalan, penugasan, pembiayaan, serta penyusunan proposal dan metodologi yang jelas, kegiatan evaluasi dapat berjalan secara terarah dan efektif serta efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Feni Jaha. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.